Pada video kali ini kita akan coba untuk mengetahui cara merektifikasi atau georeferencing sebuah peta analog. Nah, sebelum kita melakukan tahap georeferencing, yang perlu kita lakukan adalah membuka software ArcGIS itu sendiri. Dan setelah dibuka, kita bisa langsung membuat project baru dengan klik Save As, kemudian kalian rekan memberikan nama dari sebuah project. Langkah selanjutnya di sini saya sudah mempunyai peta analog. Jadi di sini adalah salah satu peta analog, di mana peta analog ini bisa berformat apapun. Cuma di sini saya mempunyai peta dengan format JPG atau image ya, atau gambar. Jadi syarat dari peta analog yang bisa kita georeferensi dan verifikasi itu adalah memiliki koordinat geografis. Contohnya di sini ada 109 derajat 20 menit 4 detik kayak gitu. Jadi salah satu syaratnya adalah sebagai berikut gitu. Peta analog ini bisa berbagai macam gitu. Contohnya misalnya bisa peta rupa bumi Indonesia, kemudian peta topografi, kemudian peta geologi regional, apapun itu gitu. Terus kemudian kita bisa langsung drag saja ke dalam ArcGIS. Kemudian di sini ada sebuah window yang mengatakan bahwasanya peta ini belum memiliki spatial reference. Jadi peta ini itu belum diketahui lokasi aslinya di mana, seperti itu. Oke, kita akan melakukan tahap georeferensi. Kita bisa close aja. Kemudian langkah selanjutnya di sini rekan-rekan mungkin windownya seperti ini ya, belum ada toolbar dari toolbar georeferensi. Untuk memunculkan kita bisa klik kanan di sebelah sini, kemudian kita pilih yang georeferencing. Nanti di sini sudah muncul, kita bisa pilih yang peta analog, kemudian kita bisa memakai di sini ada tool add control point. Kita bisa klik, kemudian rekan-rekan bisa memilih nih, contohnya saya zoom dulu sebelah sini. Jadi kita mau georeferensi sebuah peta berdasarkan koordinat yang dimiliki oleh sebuah peta. Kayak contohnya di sini, titik perpotongan dari garis yang vertikal ini dan horizontal. Di titik perpotongan ini, di sini titik koordinatnya sebagai 7 derajat 25 menit 40,8 detik, 109 derajat 20 menit 6 detik kayak gitu. Jadi titik ini koordinatnya sebagai berikut tadi disebutkan. Jadi kita mau georeferencing berdasarkan koordinat tersebut gitu. Jadi kita bisa klik, kemudian kita bisa letakkan pas di titik perpotongannya, kita klik kiri, kemudian kita klik kanan. Ini kita pilih input DMS, kemudian kita di sini bisa langsung mengisi seperti itu. Di sini kita bisa isi longitude ya. Di sini settingannya di sini kita bisa pilih yang east dan south. Jadi longitude kita pakai yang east, latitude kita pakai yang south. Jadi dicek dulu rekan-rekan terkait hal ini. Sini langsung kita bisa mengisi. Nah, longitude itu adalah garis horizontal yang semakin ke kanan gitu. Kalau misalnya yang longitude itu yang vertikal yang minus 7 derajat, terus kemudian semakin ke bawah semakin seperti itu. Sini kita bisa isi langsung longitude ini 109 yang 20. Jangan lupa ya, ini komanya juga dikasih gitu. Dan di sini 7 derajat 25. Di sini ada 40,8. Jangan lupa tetap dicantumkan koma belakangnya seperti itu. Di sini memang kita cek lagi, jika sudah yakin kita bisa klik OK gitu. Ini kita bisa zoom to layer, kita klik kanan zoom to layer, kemudian kita zoom. Di sini ketentuannya sebenarnya minimalnya itu 2 titik yang kita verifikasi. Cuman misalnya rekan-rekan mau 4, mau 5, mau 6 itu nggak masalah. Cuman di sini yang penting yang perlu rekan-rekan ketahui adalah kalau bisa itu letakkan poin pas di perpotongan garis seperti itu. Jadi itulah yang akan mempengaruhi dari akurasi georeferencing. Kita bisa klik lagi, ini kita taruh di perpotongan. Jadi kita bisa taruh, kita klik kanan, kita habis itu klik kiri, kemudian di sini kita isi lagi. Gitu. Itu kita jangan lupa settingannya isi console, kemudian itu kita isi 9 20 20,4. Ini di sini kita isi 7 25, kemudian di sini ada 40,8. Dicek lagi, jangan lupa dipastikan lagi, jika sudah yakin kita bisa klik OK seperti itu. Nah, peta yang berhasil di georeferencing dengan baik dan benar, dia bentukannya ini tidak akan mencong-mencong atau kebalik atau misalnya miring kanan miring kiri. Jika ternyata punya rekan-rekan kok miring gitu, nah itu berarti harus dicek lagi tadi apakah peletakan titik terus kemudian penginputan koordinatnya itu baik atau enggak, seperti itu.
Nah, sebenarnya dalam tahap ini sudah selesai untuk tahap georeferencing seperti itu. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap digitasi seperti itu. Dari sini sebenarnya ini rekan-rekan sudah mengetahui posisi asli dari si peta ini di mana seperti itu. Oke, jadi kita akan melakukan digitasi. Jadi digitasi ini secara sederhananya kita menggambar ulang dari fitur yang ada di dalam peta. Contohnya di sini dalam peta foto udara ini ada beberapa fitur, kayak contohnya di sini ada jalan, kemudian di sini ada gedung-gedung, di sini ada sawah, dan ini kita bisa gambar ulang dengan format shapefile atau vektor, atau kita melakukan vektorisasi atau digitasi. Jadi nanti outputnya sebenarnya kita bisa menghitung luas dari daerah yang kita digitasi seperti itu. Sebenarnya dari sini kita bisa langsung melakukan di layers, kita klik kanan dulu, properties, kemudian di sini kita setting dulu ke geographic coordinate system berupa WGS 1984. Sebenarnya di sini awalnya saya mau sharing-sharing sederhana dulu terkait apa itu coordinate system. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat bahwasanya di sini ada geographic coordinate system dan projected coordinate system. Jadi di keduanya ini berbeda. Di mana geographic coordinate system ini adalah coordinate system yang dibentuk pada bumi yang bulat, sedangkan projected coordinate system itu adalah sistem proyeksi yang dibuat bumi bulat dijadikan data seperti itu. Sebenarnya nggak melulu data, intinya dia diproyeksikan dari bulat diproyeksikan ke apa seperti itu. Contohnya di sini bisa berbagai macam proyeksi peta kayak gitu. Jadi secara mudahnya, secara sederhananya, bumi yang bulat ini kita proyeksikan ke dalam sebuah bidang data. Fungsinya untuk apa? Jadi untuk menghitung sebuah luasan kita memerlukan projected coordinate system. Jadi di sini kita memerlukan karena satuan ini kita bisa menghitung 1 meter seperti itu. Karena di bumi bulat kita sangat sulit atau tidak cocok untuk melakukan penghitungan dari luasan sebuah daerah gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung memilih, misalnya kita memilih projected coordinate system. Di sini sebenarnya banyak macam-macamnya seperti tadi yang saya bilang, bahwasanya sistem proyeksi itu banyak banget. Cuma di sini kita bakal memilih yang Universal Transfer Mercator. Kita pilih yang WGS 1984. Nah, di sini ada dua nih pilihan, Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Apa bedanya? Jadi sebenarnya Southern dan Northern Hemisphere ini dibedakan berdasarkan garis khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa ini adalah garis pembelah dari bumi yang bulat itu dibelah menjadi dua seperti itu. Jadi garis khatulistiwa nih. Nah, garis khatulistiwa ini membagi daerah Southern Hemisphere dan Northern Hemisphere. Maka di sini kita bisa lihat 46N, 47N, N ini maksudnya Northern. Kalau RX ini artinya Southern seperti itu. Jadi Southern atau Northern. Jadi pemilihan ini kita perlu mengetahui si peta ini terletak di mana. Contohnya saya memiliki peta ini di daerah Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengahnya termasuk ke dalam 49S, berarti nanti kita pilih yang 49S seperti itu. Cuman di sini kita bisa memilih yang geographic coordinate system terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita mau membuat sebuah basis data dari shapefile yang mau kita bentuk. Kita pertama bisa klik katalog. Kalau katalog teman-teman nggak ada, bisa klik di Windows. Ini di sini bisa klik katalog. Selanjutnya kita bisa konekkan dulu folder yang ada di dalam sini. Contohnya saya punya folder di File Explorer ini seperti ini gitu. Ini kita konekkan dulu nih di mana nih folder saya ini. Gitu di sini kita klik, terus kemudian di sini kita klik kanan connect to folder, kemudian kita pilih di sini. Kita pilih misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa klik OK seperti itu. Cuma di sini saya sudah konekkan. Langkah selanjutnya kita bisa pilih folder mana yang kita mau tuju, kemudian kita klik kanan di folder tersebut. Kita klik new, kemudian kita klik shapefile. Seperti itu. Nah, shapefile ini kita bisa namakan terlebih dahulu. Contohnya saya mau mengeditasi gedung terlebih dahulu. Kita namakan gedung. Nah, di sini ada tipe-tipe dari shapefile. Di sini ada point, polyline, dan polygon. Sebelumnya saya akan jelaskan secara sederhana terlebih dahulu. Jadi point ini fungsinya ketika rekan-rekan mau menggambar ulang atau mau mentitikkan ulang dari posisi-posisi yang ada di dalam peta. Contohnya gedung ini ada di titik mana sih? Ini kita bisa klik. Jadi formatnya ini point seperti itu. Sedangkan kalau misalnya jalan, saya mau mendigitasi sebuah jalan ini bisa berbagai macam gitu. Kita bisa pilih polyline dan polygon. Cuman kalau jaringan biasanya kita pakai polyline, jaringan jalan, jaringan air, jaringan pipa dan segala macam kita pakai polyline. Maksudnya untuk apa? Kita bisa menghitung jarak atau panjang dari sebuah jalan atau segala macam. Cuman kalau misalnya ternyata rekan-rekan mau memilih jalan ini, ternyata saya mengukur luasnya juga, kita bisa pakai pilih polygon. Jadi polygon ini adalah bangun datar. Jadi kita punya luasan di sini, kayak contohnya gedung, kemudian sungai yang lebar atau jalan yang lebar atau
sawah seperti itu. Kita bisa pilih yang polygon. Kita pilih yang polygon karena kita mengeditasi sebuah presentasi untuk seperti ini. Kemudian di sini terletak ada tulisan unknown coordinate system. Kita bisa coordinate system dulu seperti itu. Seperti yang saya bilang bahwasanya untuk menghitung sebuah luasan itu lebih baik kita pakai projected coordinate system. Nah, tadi kita pilih projected coordinate system. Kemudian kita pilih yang UTM, kemudian kita pilih yang 1984, kemudian kita pilih yang satu hemisfer dan 49S seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita klik OK, kemudian kita klik OK di sini, gitu. Kemudian kita klik di sini, terus kemudian kita bisa di sini ada ada toolbar editor. Jadi sebenarnya kalau rekan-rekan nggak punya ini bisa dihilangkan dulu. Jadi rekan-rekan sampai kayak tadi kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih editor. Nah editor ini kita klikin bawah, kemudian kita start editing. Ini kemudian kita klik continue. Kemudian di sini kita bisa klik, kemudian nanti langsung muncul create features gitu. Kita bisa klik gedung, kemudian kita pilih yang polygon. Dan kita bisa langsung zoom dulu nih gedung mana yang kita mau pilih, misalnya gedung yang ini misalnya. Seperti itu. Kita bisa klik polygon, kemudian kita digitasi. Di sini saya akan mencontohkan digitasi secara sederhana, kurang detail, cuman rekan-rekan nanti jika ingin mencoba kalau bisa saya detail mungkin seperti itu. Bisa klik seperti ini, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian ini sketch seperti itu. Nah sebenarnya kita bisa menamakan nih gedung ini apa sih namanya. Kita bisa klik kanan dulu ke gedung, kemudian open attribute table, dan kemudian di sini kita bisa di editor kita save edit, kemudian kita stop edit dulu. Di sini kita langsung pilih yang add field. Jadi kita mau menambahkan tabel di sini. Kita pilih keterangan. Keterangan terus kita pilih di sini kita pakai yang teks gitu. Kemudian di sini langsung ada kan, di sini ada keterangan. Di sini bisa klik start edit lagi, dan kita klik continue. Dan di sini kita bisa namakan misalnya ini gedung A misalnya seperti itu. Ini bisa kita close. Kemudian kita bisa memilih gedung lain misalnya layer, kemudian saya mau memilih gedung yang ada di sebelah sini misalnya. Ini saya bisa digitasi juga. Kita klik gedung lagi, pilih gedung, kita klik polygon seperti itu. Dan kita bisa digitasi misalnya seperti ini, kita digitasi. Kalau bisa rekan-rekan digitasinya secara detail karena menghitung sebuah luasan itu memerlukan digitasi yang cukup detail. Kita sketch, kemudian kita bisa klik, kita pilih ini gedung B misalnya. Itu kemudian di sini bisa di close, kemudian kita zoom out lagi, kemudian kita pilih di sini kita misalnya mau digitasi gedung di sini misalnya. Kita bisa sama seperti tadi, pilih gedung polygon, di sini kita digitasi seperti itu gedung, kemudian kita klik kanan pilih sketch, namanya lagi supaya rekan-rekan bisa harus sebelah sini nggak masalah. Itu gedung C misalnya. Terus kemudian kita zoom to layer lagi seperti itu. Terus kemudian kita mau meditasi gedung yang lain. Oke, kemudian ini kita bisa klik save dulu, save, terus kemudian kita stop edit seperti itu. Nah di sini seperti tadi saya jelaskan kita bisa menghitung sebuah luasan. Caranya apa? Kita bisa klik add field lagi, kita klik luas.
kita pilih short integer, kita pilih yang double nggak masalah, kita klik OK. Nah di sini kita bisa menghitung luasannya. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, kita klik luas, kita klik kanan, kemudian calculate geometry, kita klik yes. Kemudian di sini kita pilih area, kita pilih area. Sini kita bisa pilih square meter, square kilometer, segala macam bisa. Kita bisa klik square meters, dan kita klik yes. Nanti di sini akan tergenerate secara langsung luas-luasan segala macamnya seperti itu. Langkah selanjutnya rekan-rekan, contoh misalnya saya mau meditasi areanya misalnya seperti itu. Sama kayak tadi, kita klik new. Sini saya pilih misalnya ini area kompleks misalnya. Seperti tadi saya pilih yang polygon, jangan lupa ini di project coordinate system UTM 45 satu hemisphere. Sebenarnya di sini kita bisa pilih yang add to favorite, kita klik kanan di sini add to favorite ini bisa, kita klik OK. Kita klik OK, kemudian jangan lupa start edit, kemudian kita pilih yang area kompleks, kita klik continue. Kita pilih polygon. Sini saya mau meditasi areanya dari mana aja batasnya. Misalnya saya punya area batasnya itu dari sini. Nah dari sini nyambung ke sini misalnya. Nyambung ke sini terus nyambung ke sini, ke sini, nyambung lagi misalnya, terus ke sini. Sampai sini misalnya, kita klik kanan, ini sketch. Nah, sebenarnya di sini kita bisa simbolisasi. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang properties. Kemudian di sini kita pilih yang simbologi. Nah, simbologi ini kita bisa pilih nih, misalnya kita mau fill color misalnya, ini kita klik none, terus outline ini kita pilih yang ini misalnya. Ini kita pilih 1 atau 2 nggak masalah. Kita klik OK. Nanti di sini kita bisa terlihat di sini bahwasanya area ini nanti berwarna kuning. Kita masih biru, kita bisa clear dulu nih di sini, clear selection. Nanti di sini areanya berwarna seperti itu. Terus nanti misalnya di sini kita mau menambahkan fitur-fitur lain, misalnya di sini kita edit depan gedung misalnya, kita bisa gedung lupa juga digitasi. Sketch, kemudian apalagi yang bisa digitasi, bebas terserah seperti itu. Terus di sini misalnya kita mau memberikan jalan, misalnya di sini kita udah punya shape yang gedung polygon. Di sini kita bisa klik kanan, kita klik new, kemudian kita pilih yang shape file, kita bikin shape file baru, ini jalan misalnya, kita pilih di sini ini polyline. Jangan lupa di sini kita pilih yang 49S, kemudian kita klik OK, kita klik OK. Kita pilih jangan lupa di save edit, stop edit, kemudian di sini kita pilih start edit, jalan. Oke, continue. Kita pilih yang lain. Di sini jika contohnya saya punya jalan di sekitar sini nih misalnya. Ini saya bisa digitasi, ini saya tarik lurus. Ini lagi nih misalnya. Sini. Misalnya ke sini terus belok ke sini misalnya, kita bisa klik kanan, kita finish sketch misalnya 1. Terus ini ada jalan lagi nih, jalan tembusan dari sini sampai sini misalnya. Terus lagi kita terusin ke bawah. Sini misalnya. Ini jalan nih. Kita bisa finish sketch jalan 1 misalnya, terus dalam misalnya saya punya jalan lagi. Saya ini jalan dimulai dari sebelah sini nih. Dari sebelah sini punya jalan. Kemudian sampai sini jalannya misalnya, kita finish sketch, terus ini ada jalan lagi nih. Misalnya sini jalan lagi dari sini ke arah sini misalnya. Terus nanti tembusannya ke sebelah sini. Ini tembusannya ke sebelah sini misalnya, kita finish sketch. Terus kemudian jangan lupa di sini bisa ada jalan lagi nih di sebelah sini. Nah, ini kita tambahkan juga ke sini. Habis itu finish sketch. Terus ada jalan-jalan lain juga kalian bisa digitasi seperti itu.
Contohnya di sini misalnya ada lahan parkir, atau di sini misalnya ada lapangan, itu nggak masalah, bisa didigitasi. Sama kayak tadi misalnya kita bisa simbolisasi, misalnya kayak gini. Simbolisasi ini kita pakai jalan di sini sebenarnya udah ada formatnya, kalian bisa pilih, misalnya kita pakai yang ini bisa kalian ubah teratur, kita klik OK seperti itu. Nanti di sini sudah langsung ada jalannya seperti itu. Terus misalnya di sini kita punya gedung nih, gedung kita mau simbolisasi, misalnya satu lagi kita belum kasih nama, misalnya namanya ini adalah apa nih, gedung F misalnya. Seperti ini. Bisa tadi kan kita baru nambahin, ini bisa kita refresh lagi, kita klik kanan, kita calculate geometri, kemudian di sini kita pilih square meter, kita klik OK, nanti akan ke refresh sendiri seperti itu. Sama yang gedung nih, misalnya kita bisa simbolisasi berdasarkan, contohnya kayak tadi kita berdasarkan nama gedung, kita bisa pilih yang categorize kita pilih yang keterangan, terus kita pilih yang add all values. Nanti di sini banyak tuh seperti ini. Bisa kita pilih mau ada format ini, di sini nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata kalian mau ini sendiri nggak masalah juga seperti itu. Dan misalkan mau ganti satu-satu, kita bisa klik 2 kali, kemudian di sini kalian bisa pilih misalnya yang warna ini, misalnya seperti itu. Oke, jadi misalnya ada pertanyaan, waduh ini saya punya sebuah digitasi cuman ini nggak jelas nih, saya mau merubah bentuknya, ini bisa dengan cara apa? Di sini kita bisa, kayak tadi ini masih dalam tahap editor, contohnya misalnya kalian klik editor cuman masih kayak gini, kita bisa klik start editing dulu, kemudian kita klik continue, kita pilih yang gedung. Nah gedung kita, contohnya misalnya gedung F gitu kan, gedung F yang ini nih kayak gitu. Nah gedung F ini gimana caranya supaya kita bisa ubah gitu kan. Jadi kita bisa pilih di sini yang gedung, terus kita pilih di sini yang edit vertex di sini nih. Ini bisa kita rubah-rubah, kita geser misalnya seperti ini. Ini bisa nggak masalah. Contohnya juga kita geser ke sini dikit, misalnya ke kanan dikit, ini nggak masalah, bisa juga gitu. Dan kita klik kanan, kemudian sudah selesai seperti itu. Atau bisa klik kanan, kita edit vertex, itu nggak masalah. Ataupun atribut tabel lagi, jangan lupa ini di refresh lagi, code geometri, kita klik OK gitu. Nah langkah selanjutnya kita bisa memberikan label, kayak contohnya di sini saya punya ada beberapa gedung yang punya nama, gedung A, gedung B, gedung C. Gimana caranya supaya saya bisa namain? Kita bisa klik kanan, kita klik properties, kemudian kita pilih yang labels. Di sini label fieldnya kita pilih yang keterangan. Kemudian jangan lupa di sini label features in this layer, kita checklist dan kita klik OK. Nanti di sini muncul masing-masing seperti itu. Kayak tadi kita bisa menghitung luas gedung. Di sini juga kita bisa menghitung panjang dari sebuah jalan. Kita add label. Sorry, ini di sini add fieldnya masih belum bisa, ini karena masih dalam settingan editor itu masih nyala seperti itu. Nah, kita bisa klik kanan, kita pilih atribut table. Di sini kita pilih yang add field misalnya. Di sini kita namain misalnya namanya adalah panjang. Pilih double. Nah, kita klik kanan di sini, calculate geometri, yes. Di sini yang lain kita pilih yang meter. Nanti di sini akan terhitung sendiri panjangnya berapa masing-masing seperti itu.